Adu manuver jelang reshuffle, dialog kita lanjutkan kembali. Mas Ikrar, kalau kita mencoba untuk menginventarisir gitu ya pernyataan-pernyataan dari kader partai politik, misalkan menteri-menteri yang dari profesional itu mungkin kemungkinan yang akan banyak digeser gitu karena mereka dianggap menurut mereka tidak mampu bekerja sama atau mengimplementasikan pernyataan presiden. Terus ada lagi soal PKB dan PDIP misalnya, boleh nggak kalau saya katakan sebetulnya apa yang dilakukan oleh mereka ini adalah bentuk kegundahan, kekhawatiran bahwa kader mereka di kabinet itu akan digeser? Ya, buat saya itu. Apakah itu kegundahan bahwa takut kader-kadernya digeser, ataukah kemudian ada keinginan untuk menambah kadernya di kabinet, ya ini kan dengan cara menggeser kader dari partai politik lain. Betul ya. Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya pernyataan-pernyataan teman dari parpol ini bukan cuma baru pertama ini terjadi, ya. Itu teman-teman dari PAN ketika dia masih menjadi bagian penuh dari KMP, itu juga pernyataannya juga sama, bahwa yang tidak perform well itu adalah teman-teman dari profesional non partai. Padahal buat saya pernyataan itu kan untuk kemudian agar jangan sampai apa yang dia katakan itu menyakiti teman dari partai lain. Gitu kan. Cuma kalau sekarang ini kan udah benar-benar tidak lagi menahan diri untuk tidak menyakiti partai lain, ya. Karena Anda lihat ya, waktunya sudah semakin mepet. Ya, persoalan antara PDIP dengan PKB itu menunjukkan betapa dia tidak lagi memperhatikan persoalan bagaimana ewuh pakewuh di dalam kabinet yang sama-sama didukung oleh partai-partai mereka. Demikian juga kalau Anda lihat ya, pernyataan teman-teman PKB terhadap PAN yang katanya burung emprit, yang kemudian membuat pernyataan-pernyataan politik mengenai reshuffle, dan kemudian tapi datang terus secara intens ke istana ngomong dengan presiden, itu juga dianggap demikian, ya. Tapi buat saya ya, yang jelas karena secara kebetulan ada 2 partai atau 3 partai politik baru akan masuk ke dalam kabinet, bukan kabinet, pendukung pemerintah, yaitu PAN, P3 dan Partai Golkar, ya. Itu buat saya presiden di dalam reshuffle kabinet itu harus memperhitungkan itu sejak sekarang. Mas Ikrar mengatakan Anda yakin bahwa reshuffle itu akan terjadi? Ya. Dalam waktu dekat. Iya. Artinya dengan waktu yang begitu singkat akan sangat mungkin akan banyak sekali manuver-manuver politik yang dilakukan oleh partai politik untuk bisa memasukkan kadernya. Ya, betul. Jadi lagi-lagi kalau kita perhatikan ya, yang kita lihat informasi yang berkembang kan apakah hari ini ataukah hari Rebo, ya, ataukah hari Jumat, ya. Ini kita lihat ya, karena kan ada yang bilang dari hitungan hari baik, tapi saya lihat bahwa ini bagaimana supaya presiden dan wakil presiden itu duduk bersama mengumumkan itu. Lagi-lagi kalau kemudian presiden dan wakil presiden duduk bersama atau berdiri bersama mengumumkan kabinet, jangan kemudian lagi-lagi diartikan wah ini Pak JK ini seperti matahari kembar, nggak begitu. Sebab kalau nanti mereka nggak berdiri bersama, nanti ada orang bilang juga, wah JK kok nggak muncul dalam pengumuman kabinet, wah jangan-jangan dia lagi mutung, kayak itu kan. Jadi bisa begitu. Atau kemudian, wah jangan-jangan gara-gara orang-orangnya banyak digeser oleh Jokowi. Nah itu buat saya kesan kenapa mereka akan mengumumkan secara bersama, mungkin itu akan hilang kalau memang kemudian menteri-menteri yang diganti itu memang benar-benar atas dasar kapasitas dan tentunya juga keterwakilan politik, ya, dan bukan atas dasar ketidaksukaan secara pribadi ataupun penilaian subjektif dari seorang presiden dan wakil presiden. Mas Ikrar, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi.